ikut bawa emas, harus bawa hadiah seperti uang Turki 1 lira. Aduh, sayang, tahu gitu kita nikah di Tapi sini, sayang. itu mereka bawa, Murah ya, sayang. mereka bantu Bawa emas juga. semua. Sahabat teman-teman kamu yang paling dekat, mereka datang 1 bulan sebelum pesta pernikahan kamu. Mereka siapkan mobil-mobil, mereka siapkan hotel-hotel, siapkan masakan, minuman. Mereka bantu kamu juga, bukan 2 orang, bukan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan mempersiapkan. Teman-teman mereka yang Berarti terbaik sorry. datang ke kotanya 1 bulan sebelum pesta pernikahan dan bantu mereka juga. Oke, berarti teman-teman ikut andil ya dalam Iya. Iya. keberlangsungan acaranya ya. Iya. Luar biasa ya. Terus Tapi laki-laki harus bayar untuk semua acara. apakah di sini ada lamaran juga? Misalkan keluarga pria meminta langsung ke keluarga wanita untuk Bukan. Dulu mereka harus pergi ke rumah pengantin perempuan untuk tanya izin dari bapaknya. Nah itu maksudnya lamaran namanya. Kalau minta izin, ibu gadis ini boleh menikah sama anak saya, anak laki-laki saya. Kalau bapaknya gak suka pengantin laki-laki, mungkin mereka pikir, oh kita harus berpikir 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun mereka belum menjawab. Nanti mereka pergi lagi, Papa minta izin, mereka sudah jatuh cinta, mereka mau menikah. Mereka ini kali mereka tanya ke gadisnya, sayangku, putriku mau menikah dengan saya. Gadis harus menjawab, papaku, kamu yang bisa tahu, kamu yang menjawab. Gak bisa bilang, oh ya mau menikah atau gak mau menikah, tidak bisa bilang. Karena itu kalau laki-laki udah wajib militer, udah kuliah, udah punya usaha, mereka cek kondisinya. Sama intinya minta restu sama bapak kan. itu bukan restu. Tiga Dia teman saya tidak bisa menikah. Kenapa? Karena ibunya tidak suka gadis. Itu masalah. Tapi Ya sama itu problem setiap orang kan pasti beda-beda. Iya. Di kita juga ada kalau ada yang nggak direstuin nggak jadi nikah. Enggak, ini benar-benar mutlak sayang. Ngerti enggak kamu? Ada yang orang tuanya berhati nih. Tapi pada akhirnya karena anaknya keinginan anak yang keke, akhirnya mau nggak mau orang tuanya ya udahlah gitu. Ini enggak, ini mereka saklek, udah nggak boleh, udah strict gitu aja. Ngerti nggak? Udah strict gitu aja nggak boleh. budaya Indonesia Kalau orang tuanya bilang enggak sama sekali nggak bisa kamu luluhkan. Pak sangat penting adalah ibu. Kalau ibu Iya, tidak maksud- suka, laki-laki juga tidak mau menikah. Walaupun jatuh cinta, Nah. mungkin tidak bisa karena ibunya nangis di rumah, Nah. kalau menikah tidak bisa kunjungi rumah ibu lagi. Sebenarnya pada basicnya ya hampir sama sih ya, dimana kita akan ada lamaran meminta pada orang tua si pengantin wanita ketersediaan di mana anaknya dibolehkan nggak untuk kita nikahkan gitu. Tapi memang ada perbedaan di sini karena di negara Turki laki-laki ketika melamar wanita mereka akan ditanya apakah kamu sudah wajib militer. Nah si pria itu harus sudah wajib militer gitu. Coba aja kalau dia ke Turki sebelum nikah ya. Kan dia diceritain dulu pasti. Tapi spesial banget tuh wanita Turki ya. Banyak banget lagi tradisinya. Dia juga kemarin pas diceritain ada tradisi itu lucu juga gitu, cowoknya sampai datang ke rumah ngetok pintu tapi kalau misalkan diketok terus datang nggak dibuka, malah si cowoknya yang harus ngasih angpau. Nah kalau si cowoknya nggak ngasih angpau ya nggak buka tuh pintunya. Paling kaya 2000 tahun lalu berarti kasus sebelum Masehi apa sudah Masehi? sebelum Masehi 1000 tahun. Berapa? Tahun berapa tepatnya? 3000 tahun. Oh berarti sekitar 1000 SM ya? 1000 Iya. tahun 1000 sebelum. Biasanya sampai ke 8500 BC sebelum Masehi. Tapi yang ini yang kita lihat sekarang berdiri tahun 1000 sebelum Masehi. 3000 tahun sejarah di sini. Itu peradaban sebelum Mesopotamia ya berarti ya? Mesopotamia lebih awal. Mesopotamia. 12.000 sebelum Masehi ada kota Tuna.
Nah, dalam salah satu perjalanan kami di Turki, kami singgah ke kota Efesus. Di mana kota Efesus juga banyak historinya yang terjadi di sana ya. Di mana Efesus ini adalah kota modern tadinya. Pusat perekonomian terdapat di sini gitu. Efesus ini juga berseberangan dengan Yunani juga. Jadi makanya kota Efesus ini sangat kental dengan mitologi Yunani dulu. Banyak patung-patung dewa zaman dulu lah juga yang terdapat di kota Efesus ini. Dan tempat-tempat hiburannya juga ya hampir sama seperti kota-kota Eropa kuno dulu ya juga gitu. Efesus jadi kaya sekali karena pelabuhan ini adalah paling aman pelabuhan. Oh, berarti tadi Di ini pusat Laut Mediterania. pusat perdagangan. Ya, pelabuhan dagang di sini. Kapal-kapal yang datang dari Mesir, dari Italia, dari Spanyol, dari Yunani melewati Istanbul ke Laut Hitam. Tapi selalu berangin lihat. Waktu malam mereka masuk ke pelabuhan Efesus. Kalau datang ke pelabuhan itu harus bayar apa? Just tax. Mereka pajak. Mereka masuk ke kota kuno, lapar, mau ganti baju, mau menginap, mereka bayar ke kota kuno Efesus. Di kota kuno Efesus tidak ada tanah datar, tidak ada orang petani. Waktu orang datang ke kota kuno, mereka buat ekonomi, bawa uang. Waktu pelabuhan diisi oleh tanah liat, kapal-kapal tidak bisa datang ke sini. Udah nggak bisa, udah ditutup. Karena itu kondisi ekonomi Menurun. Efesus menurun dan pelan-pelan orang pindah ke negara kota lain, kerajaan lain. Oh, iya karena Nomor satu karena udah nggak jadi kota Ya. perdagangan lagi ya. Ya, dan Jadi- abad 100 setelah Masehi jadi di Efesus dan Hieropolis jadi dua gempa bumi paling besar. di Oh, sejarah dunia. pernah terjadi gempa. Karena Berapa itu- skala Richter saat itu? Iya, karena itu tiang-tiang ini bangunan ini semuanya besar. Kaisar Hadrian yang kita lihat di Teater Romawi itu Kaisar Hadrian. Setelah gempa bumi itu datang dan masuk uang dan bilang bangun berdiri lagi, dibangun lagi kota-kota ini. Dan itu kita lihat sekarang Saya senang sekali di sini ya kan. Di sini banyak peninggalan sejarahnya. Apalagi saya kan tertarik dengan sejarah-sejarah kan.